Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya. Nah, kali ini saya akan melakukan pemanenan cabai setan ya, cabai rawit merah di sini. Ini sebenarnya telat panen ya, harusnya kemarin hari Minggu, sekarang hari Senin karena curah hujan tinggi, jadi saya tunda untuk pemanenannya. Dan ini udah lumayan banyak ya yang merah-merah. Mudah-mudahan ini hasilnya lumayan ya. Nah, ini tanaman cabai saya yang akan saya siap panen. Nah, ini juga yang pendek ya tanamannya ya. Nah, ini yang saya pruning ya. Buahnya pada ngumpet padahal banyak di dalamnya. Ini juga sama. Kalau ini udah mulai jarang ya. Jarang-jarang. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, itu mungkin kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini nantinya akan saya panen. Mudah-mudahan hasilnya lumayan bagus nantinya ya. Buahnya bagus-bagus ya. Saya akan lanjut. Nah, ini proses pemanenannya ya. Nah, ini tanaman cabai rawit merah yang saya pruning ya. Kita proses pemanenannya lebih gampang karena tanamannya pendek, hanya setinggi dada kita, sedada kita ya ini ya. Ini udah pulang paling tinggi. Jadi kita nggak perlu jengkel-jengkel. Nah, ini ya kawan-kawan ya, hasil panen saya hari ini ya alhamdulillah cukup memuaskan. Ini dari 14 pohon ya. Nah, yang perawatan yang pertama ini dari mulai tanam sampai dia masa pembungaan itu sekitar umur 2 bulan, saya tidak pernah menambahkan pupuk tambahan atau pupuk kimia ya, atau NPK atau apa ya. Saya tidak menambahkan pupuk itu. Saya hanya mengandalkan pupuk yang ada di dalam media tanam kita ya, yang ada di tanah sini ya. Nah, ini tanahnya sangat gembur ya. Ini kalau misalnya kita tekan seperti ini tuh ambles ya, ambles tuh ambles ya. Nah, ini sangat gembur ya. Jadi ini adalah tanah yang media tanam yang baik ya menurut saya, karena media tanam yang baik itu biasanya gembur dan subur biasanya. Dengan media tanam yang baik dan subur itu biasanya dia akan menunjang pertumbuhan tanaman cabai kita dengan baik ya. Nah, mungkin untuk bagian tanahnya atau media tanamnya seperti itu ya. Kita menggunakan pupuk kompos ya kalau ada yang banyak ya, kalau ada yang banyak makin banyak juga makin bagus ya. Yang penting kita aduk aja, terus kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu deh, baru kita tanam ya. Nah, terus setelah tanaman dewasa dan dia mulai berbunga sekitar umur 2 bulan, saya baru menambahkan pupuk kimia. Pupuk kimia yang saya gunakan itu NPK sama KCL. NPK-nya itu NPK yang 15 ya, NPK Mutiara yang 15 ya. Dan KCL-nya KCL Mahkota ya. Saya biasanya dari awal pengocoran itu biasanya saya larutkan itu biasanya ini adalah bak yang biasa saya gunakan ya. Ini kurang lebih 15 liter ya, 15 liter. Ini saya menggunakan kurang lebih seperempat NPK, seperempat kilo NPK. Terusan KCL-nya itu kurang lebih ya 1 on lah, cuma satu genggam segini ya, satu gini aja. Jadi jangan banyak-banyak, yang penting bisa menunjang untuk masa pembungaan dan pembuahan ya. Nah, terus selanjutnya setelah buah kita udah lumayan mulai besar, saya biasanya menggunakan penyepraian menggunakan kalsium ya. Kalsium yang saya gunakan itu biasanya Suryakal ya, yang 99% saya spraykan ke semua pohon ya, ke semua tanaman kita. Itu tujuannya biar buah yang dihasilkan tidak mudah rontok ya. Nah, pas pembungaan pun saya spraykan tapi menggunakan MKP Paktani. Kawan-kawan bisa searching lah MKP Paktani, itu kandungannya fosfat kalium aja ya, itu mencegah kerontokan pada bunga. Nah,
Di masa-masa pembuahan seperti itu, biasanya untuk cabai setan tuh biasanya banyak yang diserang oleh lalat buah ya. Lalat buah juga hama yang paling apa ya namanya tuh, paling kita kesel lah ya dengan lalat buah ya, karena dengan lalat buah satu lalat buah itu bisa menghancurkan berapa pohon ya, berapa pohon tanaman kita ya, nantinya dia akan busuk buahnya gitu ya. Nah, untuk mengatasi lalat buah saya biasanya menggunakan penyempraian menggunakan kurakron ya, kurakron dimix dengan destan ya. Kalau kurakron itu ya fungsinya untuk lalat buah juga bisa, itu tujuan saya buat lalat buah, terusan buat trip juga bisa, buat kutu-kutuan bisa, kutu kebul gitu ya, atau tungo juga bisa ya. Saya spraykan dengan itu ya tadi, kurakron sama destan. Nah, untuk di luar pagar, di luar pagar ini kita pagar kelilingan ya. Di sana saya pasang dengan perangkap lalat buah. Nanti saya akan kasih lihat ya video perangkapnya seperti apa. Nah, ini dia perangkap lalat buahnya ya. Ini dalamnya adalah petragenol ya, yang kita basahi menggunakan kapas. Di dalamnya ada kapas. Ini lalat buahnya lumayan banyak ya. Ini biasanya saya ganti atau saya isi ulang, saya basahin lagi biasanya sebulan sekali. Nah, terus di bagian sana pun ada ya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu di botol aqua itu. Nah, itu ada ya. Itu juga saya pasangin di sebelah sana. Saya di sini hanya memasangkan 2 aja ya. Ini tanaman cabai saya kebunnya. Ini masih mungkin kurang lebih ya 2 atau 3 kali pemetikan lagi ya. Mudah-mudahan aman ya sampai kita pemetikan yang terakhir nantinya ya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Gimana caranya kita menghasilkan buah yang aman, maksimal ya, maksimal. Yang pertama tadi adalah media tanam yang bagus ya, yang subur, yang gembur ya. Terusan penambahan pupuk susulan di masa-masa generatif ya, di masa-masa generatif atau masa pembuahan. Terus kita penyempraian pembungaan, penyempraian menggunakan MKP, tujuannya biar pembunganya rata dan tidak mudah rontok. Dan kita pemberian kalsium pada buah yang udah mulai besar ya, atau pentil yang udah mulai besar, tujuannya biar nggak mudah rontok, atau mungkin biasanya tidak cacat ya, tidak cacat, biasanya bengkung atau kempos atau dan lain-lain lah ya. Itu fungsi kalsium untuk tanaman cabai ya. Nah, terus untuk di musim hujan seperti ini setiap hari hujan ya, ini saya biasanya ditaburin menggunakan kapur dolomit ya, kapur dolomit atau dikocor boleh, tapi saya biasanya kalau musim hujan saya lebih senang dikocor ya, karena dia langsung meresap ke dalam tanah ya. Kalau misalnya kita tabur nantinya akan terbawa oleh air gitu ya. Nah, mungkin seperti itu aja untuk menjaga biar tanaman atau buah cabai kita bisa dipanen dan hasilnya lumayan banyak atau maksimal lah ya gitu. Karena bibit yang saya gunakan adalah bibit dari dapur, bukan bibit dari toko-toko atau bibit super gitu, bukannya bibit biasa, tapi menghasilkan hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Perawatan cabai saya ini selama masa pertumbuhan ya sampai sekarang ya, ini udah pemetikan yang kelima kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.